Sejarah berdirinya usaha. Sebuah Viral Dua Putri ini didirikan pada Desember tahun 2021, tepatnya menjelang akhir tahun, dan mulai beroperasi secara resmi pada tahun 2022. Lalu untuk usaha ini telah berjalan kurang lebih sekitar 4 tahun, dan usaha ini berjalan dari inisiatif dan ketekunan dari sebuah keluarga dengan ayah dan ibu sebagai penggerak utama sekaligus pemilik usaha. Lalu usaha ini memulai dari gerobak atau lapak kecil, kemudian berkembang hingga memiliki gerai tetap yang disewakan khusus untuk berjualan. Konsep yang digunakan adalah es buah dan minuman kekinian dengan harga terjangkau, terutama ujungkan untuk kalangan mahasiswa. Untuk alamatnya yaitu ada di Jalan Remujung nomor 22, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Selanjutnya ada bagian organisasi dari usaha es buah Viral Dua Putri. Di sini ada Siti sebagai pemilik usaha dari es buah Viral Dua Putri. Lalu di bawahnya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada bagian keuangan, yang kedua ada bagian pembelian dan gudang, lalu yang ketiga ada bagian produksi yang dibagi menjadi 2 departemen, yaitu departemen mixing atau pencampuran dan departemen finishing. Lalu yang keempat ada bagian penjualan. Selanjutnya adalah proses produksi. Proses produksi dibagi menjadi 2 departemen. Yang pertama ada departemen mixing atau pencampuran. Departemen mixing mengambil bahan baku dan bahan penolong dari gudang, lalu selanjutnya melakukan proses pencampuran bahan baku utama untuk membuat minuman sesuai dengan takaran atau resep yang sudah ada. Lalu selanjutnya dilakukan juga pemanasan ringan untuk memastikan semua bahan sudah tercampur. Selanjutnya adalah departemen pengisian dan pengemasan atau finishing. Pada departemen ini, minuman yang sudah jadi mulai dimasukkan ke dalam cup, lalu kemudian disegel rapat dengan mesin seal, lalu produk juga diperiksa kualitasnya pada departemen ini. Untuk hasil produksi dari proses roasting ini, es buah Viral Dua Putri menghasilkan 2 jenis varian minuman. Yang pertama adalah es alpukat, dan juga yang kedua adalah es cappuccino cincau yang diproduksi masing-masing 30 liter per produksinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kebijakan akuntansi perusahaan es Viral Dua Putri, es buah Viral Dua Putri. Nah, jadi yang pertama di sini ada metode sistem pencatatan. Nah, jadi perusahaan ini menerapkan sistem double entry atau sistem pencatatan berpasangan. Nah, yaitu setiap transaksi dicatat pada 2 sisi, yaitu debit dan kredit dengan jumlah yang sama. Sistem ini digunakan agar setiap perubahan posisi keuangan dapat terlihat secara seimbang dan akurat. Dengan metode ini, setiap transaksi keuangan bisa ditelusuri dengan jelas serta memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan yang lengkap. Selanjutnya itu ada basis pencatatan. Nah, pencatatan ini dilakukan dengan accrual basis, yaitu transaksinya itu diakui pada saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Dengan demikian, laporan keuangannya itu lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Selanjutnya, yang ketiga ini ada periode pelaporan keuangan. Nah, jadi periode pelaporan keuangan perusahaan ini dilakukan setiap akhir bulan. Penetapan periode ini disesuaikan dengan kegiatan operasional perusahaan selama jangka waktu tertentu. Laporan keuangan disusun pada akhir periode untuk menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan selama 1 bulan tersebut. Nah, yang keempat ini ada pendekatan pencatatan peskot atau uang muka. Nah, jadi perusahaan ini menggunakan pendekatan neraca dengan mencatat uang muka yang diterima. Apabila perusahaan menerima pembayaran sebelum barang atau jasa diserahkan, maka jumlah tersebut akan dicatat sebagai kewajiban. Pendapatan ini akan baru diakui saat barang atau jasa benar-benar diserahkan kepada pelanggan. Dengan pendekatan ini, laporan keuangan akan menunjukkan posisi keuangan yang lebih tepat antara pendapatan dan kewajiban yang masih harus dipenuhi. Yang kelima, untuk metode pencatatan. Untuk sistem pencatatan persediaan menggunakan sistem perpetual.
di mana setiap transaksi pembelian dan penggunaan bahan baku langsung dicatat. Lalu untuk metode penilaian persediaannya menggunakan metode FIFO atau first in first out, di mana bahan baku atau bahan penolong yang pertama kali masuk digunakan terlebih dahulu. Nomor 6 ada metode penyusutan aset tetap. Untuk aset tetap ini disusutkan menggunakan metode garis lurus atau straight line method, yaitu beban penyusutan akan diakui secara merata setiap periode selama umur manfaat aset tersebut. Umur ekonomisnya ditentukan sesuai dengan jenis aset dan penggunaannya dengan nilai sisa yang diasumsikan habis. Yang ketujuh ada pencatatan biaya produksi. Biaya produksi akan dipisahkan menjadi 3, yaitu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan prosedur akuntansi biaya dari perusahaan es buah viral 2 Putri. Nah, jadi ini dimulai dari bagian gudang. Bagian gudang ini akan mengecek barang. Setelah dilihat apakah stoknya ada atau tidak di gudang. Nah, jika tidak ada, itu bagian gudang akan melaporkan barang yang perlu dipesan dengan mengeluarkan surat permintaan pembelian. Nah, jadi gudang ini mengeluarkan 2 rangkap surat permintaan pembelian. Untuk lembar pertamanya itu diarsipkan, kemudian lembar keduanya itu dikirimkan kepada bagian pembelian. Nah, setelah bagian pembelian menerima surat permintaan pembelian, itu bagian pembelian ini melakukan pembelian. Nah, setelah melakukan pembelian ini, nanti bagian pembelian menerima faktur pembelian dari pemasok. Kemudian untuk lembar ketiganya ini diarsipkan, untuk lembar keduanya ini akan dikirimkan ke bagian keuangan atau akuntansi. Nah, untuk lembar pertamanya ini dikembalikan lagi kepada bagian gudang beserta dengan penyerahan barang. Nah, setelah itu lanjut ke bagian produksi, tepatnya di departemen mixing, itu mengisi formulir BPPBG sebelum memulai produksi. Nah, setelah mengisi formulir BPPBG, itu nanti formulir BPPBG ini akan dikirimkan ke bagian gudang. Nah, bagian gudang ini nantinya mengisi kuantitas, kemudian formulir BPPBG tadi untuk lembar ketiganya diserahkan kembali kepada departemen mixing bersamaan dengan penyerahan barang. Kemudian untuk lembar keduanya ini nantinya dikirimkan ke bagian keuangan atau akuntansi. Untuk lembar pertamanya itu diarsipkan oleh bagian gudang untuk keperluan bagian gudang. Nah, ini kita kembali lagi ke departemen mixing, itu menerima BPPBG lembar ketiga tadi beserta dengan barangnya. Kemudian departemen mixing ini memulai proses mixing. Nah, setelah proses mixing ini nanti bahan baku tadi akan menjadi barang dalam proses. Nah, setelah menjadi barang dalam proses tersebut, bagian mixing ini, departemen mixing ini mengisi formulir bukti transfer barang atau barang dalam proses. Nah, bagian departemen mixing mengeluarkan 3 rangkap bukti transfer barang. Untuk lembar ketiganya ini akan diserahkan kepada departemen finishing bersamaan dengan penyerahan barang dalam proses tadi. Nah, untuk lembar keduanya itu dikirimkan kepada bagian akuntansi dan untuk lembar pertamanya itu diarsipkan. Nah, kita lanjut ke bagian departemen finishing. Jadi di departemen finishing ini setelah menerima bukti transfer barang dari departemen mixing itu melanjutkan proses, yaitu proses finishing dari barang dalam proses tadi menjadi barang jadi. Kemudian setelah menjadi barang jadi, ini departemen mixing mengisi formulir bukti transfer barang jadi, kemudian mengeluarkan bukti transfer barang jadi itu 3 rangkap. Untuk lembar ketiganya ini akan dikirimkan ke bagian gudang beserta dengan penyerahan barang jadi. Nah, untuk lembar keduanya ini nanti akan dikirimkan ke bagian akuntansi. Untuk lembar pertamanya ini akan diarsipkan untuk keperluan departemen finishing. Nah, kembali lagi ke bagian gudang, itu menerima formulir bukti transfer barang jadi tadi. Kemudian
barang jadi yang sudah jadi itu di stok di gudang, kemudian menyerahkan barang jadi ke bagian penjualan. Nah, ini di bagian penjualan itu setelah menerima stok dari gudang itu mulai melakukan penjualan. Nah, setelah melakukan penjualan dilihat apakah pembayarannya secara tunai atau kredit. Jika secara tunai nanti akan langsung dibuatkan bukti kas masuk di bagian keuangan. Nah, jika secara kredit akan dikeluarkan faktur penjualan saja. Nah, untuk lembar ketiga ini diserahkan kepada pelanggan bersamaan dengan penyerahan barang pada pembeli. Kemudian lembar keduanya ini dikirimkan kepada bagian keuangan atau akuntansi. Kemudian lembar pertamanya ini akan diarsipkan untuk keperluan bagian penjualan. Nah, lanjut ke bagian keuangan. Di sini bagian keuangan menerima semua bukti transaksi seperti faktur penjualan, BPPBG, bukti transfer barang, dan juga faktur penjualan. Nah, di sini faktur penjualan itu akan dicatat ke dalam jurnal penjualan. Nah, jika pembayarannya secara tunai tadi, itu kan langsung ditulis bukti, dicatat ke dalam bukti kas masuk. Nah, jadi bukti kas masuk ini nanti juga akan dicatat ke dalam jurnal penjualan dan jurnal kas masuk. Kemudian untuk bukti transfer barang itu nantinya akan dicatat ke kartu persediaan. Kemudian untuk BPPBG ini akan dicatat ke jurnal pemakaian bahan dan juga ke dalam kartu persediaan. Nah, untuk faktur pembelian ini akan dicatat ke dalam jurnal pembelian. Nah, jika pembeliannya secara tunai tadi, itu kan langsung dicatat ke dalam bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini akan dicatat ke dalam jurnal kas keluar dan jurnal pembelian. Nah, setelah dicatat semua bukti transaksi tersebut akan diarsipkan. Setelah itu selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan manufaktur dalam proses costing. Dalam perusahaan manufaktur, proses akuntansi tidak hanya mencatat penjualan, tetapi juga mengelola biaya produksi sejak bahan baku dibeli hingga produk jadi dijual. Inilah yang disebut sebagai siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi dimulai dari dokumen sumber. Pada perusahaan manufaktur, dokumen utama meliputi faktur pembelian, bukti pengeluaran kas, bukti kas masuk, dan ada lagi yaitu BPPBG atau yang biasa disebut bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar pencatatan transaksi. Setelah dokumen dikumpulkan, transaksi dicatat dalam jurnal. Contohnya, pembelian bahan baku dicatat ke akun persediaan bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dicatat sebagai biaya tenaga kerja, dan biaya listrik pabrik dicatat sebagai overhead pabrik. Selanjutnya, setelah semua transaksi dicatat dalam jurnal, kemudian transaksi tersebut diposting ke dalam buku besar sesuai dengan nomor dan nama akun, seperti akun kas, persediaan, hutang usaha, biaya produksi, dan pendapatan. Tab ini bertujuan untuk mengetahui saldo masing-masing akun. Setelah semua transaksi diposting ke dalam buku besar, perusahaan menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian untuk memastikan keseimbangan antara total debit dan kredit. Neraca saldo menjadi dasar untuk tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian. Contohnya penyesuaian beban penyusutan mesin produksi, atau biaya yang masih harus dibayar, atau pemakaian bahan baku. Tujuannya agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, perusahaan menyusun laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi adalah laporan keuangan khusus perusahaan manufaktur yang menyajikan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi dalam suatu periode akuntansi. Dalam laporan biaya produksi terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu data produksi yang mencakup BDP awal, kemudian
barang yang masuk proses dalam bulan tersebut, dan produk selesai. Di situ juga ada BDP akhir, yaitu barang yang masih belum selesai, dan di situ terdapat tingkat penyelesaian per biaya. Untuk di sini yaitu biaya bahan baku 100% dan biaya konversi, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik sebesar 85%. Komponen yang kedua yaitu biaya yang dibebankan. Di sini ada 3, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Di sini ada biaya BDP awal, biaya bulan berjalan, dan di sini kita menghitung unit ekuivalen dengan cara produk selesai ditambahkan dengan BDP akhir dan lalu dikalikan dengan tingkat penyelesaian biaya tersebut. Lalu ketemulah unit ekuivalen. Setelah kita menghitung unit ekuivalen, kita menghitung biaya per unit, yaitu dengan cara jumlah biaya dalam satu komponen biaya tersebut dibagi dengan unit ekuivalen yang sudah kita cari tadi. Lalu komponen yang ketiga yaitu perhitungan biaya HP produk selesai. HP produk selesai dihitung dengan cara jumlah unit produk selesai dikalikan dengan jumlah biaya per unit. Di sini laporan biaya produksi dibuat per departemen. Jadi pada akhir periode per departemen produksi, seperti di sini terdapat departemen mixing dan departemen finishing. Mereka masing-masing membuat laporan biaya produksi atau yang biasa disebut laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya, perusahaan menyusun laporan harga pokok produksi. Perhitungan ini dimulai dari persediaan bahan baku awal, ditambahkan dengan pembelian bahan baku, lalu dikurangi persediaan bahan baku akhir untuk memperoleh bahan baku yang siap digunakan. Selanjutnya, ditambahkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Total biaya produksi tersebut kemudian disesuaikan dengan persediaan barang dalam proses awal dan akhir, sehingga diperoleh harga pokok produksi. Nilai inilah yang nantinya dipindahkan ke laporan laba rugi sebagai dasar perhitungan harga pokok penjualan. Setelah laporan biaya produk selesai, perusahaan menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal. Laporan-laporan ini digunakan untuk menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan.